Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama horor dengan judul ART Baru di Rumahku. Cerita ini ditulis oleh Puji. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Hikmah Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so get ready to be haunted. Malam semakin larut. Rintik hujan yang semula ringan kini melebat. Petir tak berhenti menyambar sejak tadi. Udara yang semakin dingin membuatku menaikkan selimut. Mas Irwan, suamiku, sudah terlelap sejak tadi bersama dengan Intan, putriku. Tok 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 tok. Suara ketukan di pintu utama bersautan dengan suara derasnya hujan di luar sana. Sejenak aku melirik jam di dinding yang sudah menunjuk pukul 11. Siapa malam-malam seperti ini bertamu? Tok 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 tok. Lagi suara ketukan pintu terdengar. Aku mengguncang tubuh Mas Irwan pelan. Mas, itu ada yang ketuk pintu. Suamiku itu hanya menggeliat dengan tetap terlelap. Mau tak mau aku bangkit dari ranjang dan keluar. Hampir saja aku melompat saat berpapasan dengan ibu mertua yang juga keluar dari kamarnya. Ih, Melda ngakitin ibu aja. Ujarnya sembari mengelus dada. Melda juga kaget, Bu. Tok 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 tok. Aku dan ibu mertua bersamaan menoleh ke arah pintu utama. Sejenak kami justru saling pandang. Siapa malam-malam begini bertamu? Mana hujan lagi? Gerutu ibu. Melda juga gak tahu, Bu. Ibu mertua beranjak ke ruang tamu dan aku mengekori belakangnya. Dengan tubuh saling merapat kami mengintip di jendela. Dar! Petir menyambar bersamaan dengan itu listrik padam. Aku memeluk ibu mertua dengan erat. Apa-apaan sih, Melda? Ibu gak bisa napas. Takut, Bu. Kalau takut ngapain kamu ikut bukain pintu? Penasaran, Bu. Kamu ini. Kembali petir menyambar. Kami mengintip melalui selat tirai jendela sebelum benar-benar membukakan pintu. Sesosok siluet wanita tengah berdiri di teras. Siapa itu, Bu? Mana ibu tahu? Ibu bersiap membuka pintu. Sesaat sebelum pintu terbuka, listrik kembali menyala hingga ketika pintu benar-benar terbuka. Wajah sesosok perempuan tengah berdiri di teras pun terlihat. Perempuan berwajah bulat dengan kulit kecoklatan itu tersenyum, menampilkan deretan giginya yang putih dan rapi. Tingginya hampir sama dengan tinggi tubuhku. Rambutnya yang panjang dia kuncir asal hingga membuat beberapa rambut jatuh di wajahnya. Maaf, Anda siapa? Tanya ibu mertua. Saya Marni, asisten rumah tangga dari Yayasan Mentari. Ibu mengernyit lalu menatapku. Aku meringis. Beberapa hari lalu kami memang memesan seseorang asisten rumah tangga melalui yayasan. Kamu yang pesan? Tanya ibu mertua dengan tatapan sinisnya. Iya, Bu, sudah di ACC Mas Irwan juga kok. Ibu mertua mendekatkan bibirnya di telingaku. Ngapain sih pakai sewa ART? Kan ada kamu yang biasanya menyelesaikan semua tugas rumah. Aku capek, Bu. Lagian mulai besok aku bakalan sibuk dengan pekerjaan baruku. Pekerjaan apa memangnya? Perempuan muda di depan kami itu tersenyum. Sepertinya dia mendengar obrolan berbisik kami. Oh alah, kenapa baru sekarang datangnya sih, Mbak? Aku tersenyum sembari melirik ibu sejenak. Ayo masuk. Aku membawa Marni masuk melewati ibu mertua yang nampaknya masih kesal. Mungkin dia kesal karena gak akan bisa bebas menyuruh-nyuruhku lagi layaknya pembantu. Aku membawa Marni ke kamar belakang dekat dengan dapur. Meskipun bukan rumah bertingkat, tapi rumah warisan ibuku ini cukup luas. Halaman depan dan belakang saja bisa untuk bermain bola saking luasnya. Nah, Marni, ini kamar kamu. Aku membuka kamar berukuran sedang itu lebar-lebar. Marni melongo ke dalam kamar lalu tersenyum. Iya, Bu, terima kasih, ucapnya.
Sekarang udah malam. Kamu bersih-bersih badan kamu, lalu istirahat. Besok pagi kamu bisa mulai kerja. Itu kamar mandinya. Aku menunjuk ke kamar mandi yang terlihat dari depan kamar Marni. Iya bu, saya tinggal dulu. Kalau butuh apa-apa itu kamar saya. Anak saya Intan dan suami saya Pak Irwan. Aku menunjuk ke kamarku. Nah, di seberang kamarku itu kamar ibu mertua saya, Bundari. Marni mengangguk mengerti. Setelahnya aku meninggalkan Marni ke kamarku sendiri. Masih sangat pagi ketika aku terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Saat melewati kamar Marni yang sedikit terbuka, aku mengintip. Kosong. Mungkin kamar Marni sudah bangun dan mulai bekerja. Didesak rasa kebelet yang amat sangat, akhirnya aku berlari ke kamar mandi. Setelah puas membuang hajat, aku segera keluar. Dan terkejutnya aku saat membalikkan badan dan mendapati Marni berdiri tepat di depanku. Jarak kami bahkan hanya sejengkal saja. Marni? Ngagetin aja sih, sentakku sembari mengelus dada. Maaf bu, ucapnya datar. Ya sudah, saya mau lewat. Marni menggeser sedikit tubuhnya. Lalu aku pun hendak kembali ke kamar. Akan tetapi aku kembali terkejut saat melewati kamar ART baru yang sedikit terbuka itu. Di sana Marni sedang terlelap dengan posisi miring memeluk guling ke arah pintu. Aku bisa melihat jelas wajahnya yang sedang terlelap itu. Kalau Marni sedang tidur di kamar, lalu siapa tadi yang kutemui di depan kamar mandi? Memikirkannya membuat pikiran burukku berkelebat. Jangan-jangan Marni itu hantu. Aku bergidik lalu masuk ke kamar. Cepat-cepat naik ke ranjang dan menutup seluruh tubuh dengan selimut. Esoknya aku mengamati Marni yang sedang memasak di dapur. Kakinya menapak ke lantai dan tubuhnya nyata bisa dipegang. Masa iya Marni hantu? Atau ada hantu yang berpura-pura atau menyamar jadi Marni? Bu, aku terlonjak saat tangan Marni menyentuh lenganku. Ibu gak apa-apa? Enggak, saya gak apa-apa. Aku lalu kembali ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Sepertinya aku terlalu berlebihan. Gak mungkin lah Marni hantu. Kamu kenapa sayang? Tanya Mas Irwan yang baru saja masuk ke kamar. Gak apa-apa mas. Kenapa? Sepertinya ada yang kamu pikirkan. Aku gak mungkin bilang sama Mas Irwan kalau melihat hantu. Aku yakin betul rumah ini bukan rumah berhantu lah. Karena sejak kecil aku tinggal di rumah ini. Gak apa-apa mas, cuma agak pusing aja. Ya sudah, kamu istirahat aja. Kan udah ada Marni yang bantu-bantu kamu beresin rumah sekarang. Mas Irwan membelai rambutku. Iya mas. Mas Irwan bangkit dan berpamitan untuk berangkat ke kantor sekalian mengantar Intan ke sekolah. Sepeninggal Mas Irwan dan Intan, rumah terasa sepi. Ibu mertua sejak tadi gak kelihatan. Pasti sekarang dia sedang asik rumpi di mall sama teman-temannya. Tiba-tiba aku mendengar suara berisik dari belakang rumah. Suara berisik itu berasal dari seekor ayam yang sepertinya hendak ditangkap. Tapi bukannya aku gak punya ayam. Aku segera ke belakang rumah. Takutnya ada ayam nyasar dan memporak-porandakan tanaman sayuran yang sengaja aku tanam di belakang rumah. Sesaat setelah keluar dari pintu belakang, aku melihat sesosok perempuan tengah berjongkok di dekat pohon cabai. Aku melangkah mendekat. Jika dilihat dari postur tubuh dan pakaian yang dikenakannya, aku yakin betul itu Marni. Mar, kamu ngapain di situ? Perempuan yang sedang berjongkok itu seperti sedang memakan sesuatu. Mar, panggilku ragu-ragu. Entah mengapa aku merasa takut. Angin dingin yang berembus membuat bulu kuduku meremang. Kamu ngapain di situ Marni? Tanyaku lagi. Perempuan itu menghentikan aktivitasnya lalu bangkit perlahan. Kemudian dia membuang sesuatu ke tanah. Penasaran aku pun mengintip. Seketika mataku membulat, melihat sesuatu itu adalah ayam yang telah mati. Sosok perempuan itu berbalik dan terlihatlah wajah Marni yang sangat pucat, dengan bibir berlumuran darah. Mulutku terkunci dan kakiku seolah terpaku di tanah. Bu, tiba-tiba ada yang menepuk bahuku. Aku menoleh. Marni? Aku kembali menatap ke arah sosok yang menyerupai Marni. Kosong. Ada apa bu? Kenapa ibu gemetaran? Ibu sakit? Tanyanya. Enggak, saya enggak apa-apa kok.
Perlahan aku mulai bisa menguasai diriku dan beranjak menuju ke kamar. Aneh, ini benar-benar aneh. Kenapa ada hantu yang wajahnya mirip Marni? Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia menggangguku? Loh, ibu mau kemana? Tanya Marni saat melihatku keluar dari kamar dengan pakaian rapi. Saya mau jemput Intan, sekalian mau jalan-jalan. Kamu jaga rumah baik-baik. Marni hanya mengangguk. Lalu aku bergegas naik ke motor dan meninggalkan rumah. Saat aku keluar dari rumah dan kembali menatap Marni yang sedang berdiri di ambang pintu. Dia tersenyum. Bentar, itu bukan senyuman. Senyuman itu menurutku lebih seperti sebuah seringai. Aku melajukan motor dengan perlahan saat melewati jalan yang masih berupa tanah dan kerikil. Di daerah rumahku belum semua jalan dipasang paving. Sebagian besar masih berupa tanah dan kerikil. Rumah pun belum terlalu banyak. Sebagian masih dalam tahap pembangunan. Sebagian lagi masih berupa kebun kosong yang penuh semak belukar. Dalam perjalanan menuju sekolah Intan, aku melihat seseorang anak laki-laki yang asik memanjat pohon mangga di tanah lapang yang biasa digunakan anak-anak bermain saat sore hari. Di belakang tanah lapang itu adalah kebun kosong yang benar-benar tak terawat. Rumputnya saja sudah setinggi orang dewasa. Aku memperhatikan anak itu. Ternyata dia adalah Nanang, anak dari Bu Hesti, tetangga jauh sekaligus teman sekolah Intan. Hei Nanang, turun, nanti jatuh, teriakku. Nanang hanya diam sembari menatapku. Kamu ngapain di situ? Lagi nggak musim mangga? Nggak ada mangganya, ayo turun, bujukku lagi. Berhasil Nanang turun dari pohon. Sesaat setelah menginjak tanah, Nanang langsung melesat pulang. Melihat bocah seusia Intan itu sudah turun dari pohon, aku pun melanjutkan perjalanan. Saat keluar dari gang, aku berpapasan dengan mobil polisi. Aku berhenti sejenak dan mengamati mobil polisi itu berhenti di mana. Penasaran, siapa yang memanggil polisi? Dan untuk apa dia memanggil polisi? Malam semakin larut, jam di dinding sudah menunjuk angka 9. Namun aku masih belum bisa tidur. Aku pun beranjak ke dapur untuk membuat segelas teh hangat. Aku sedang mengaduk teh dalam gelas saat tiba-tiba tepukan keras mendarah di punggung. Aku menoleh. Rupanya ibu mertua pelakunya. Gak jadi marah deh. Ada apa sih, Bu? Kamu dengar gak berita hari ini? Tanyanya. Dahiku bergerut. Dengar, Bu, hari ini harga telur di pasar naik dari 28.000 menjadi 33.000. Bukan itu. Ibu menepuk lagi punggungku. Sepertinya kalau dapat satu lagi tepukan punggungku pasti bolong nih. Terus apa, Bu? Yang Melda dengar di televisi ya beritanya itu. Serem deh, Bu, mana Intan doyan banget lagi sama telur. Kamu ini yang dipikir telur saja. Bukan itu beritanya. Ibu menarik kursi di meja makan lalu duduk. Aku ikut duduk di dekat ibu sembari meletakkan teh yang barusan ku buat. Namun belum juga teh itu ku minum. Tiba-tiba ibu mertua meminumnya. Mana sampai habis pula. Haus ya, Bu? Tanyaku saat ibu mertua meletakkan gelas teh ke meja. Iya, kamu sih bikin teh cuma satu. Aku nyengir. Beritanya apa, Bu? Sepertinya sangat menarik. Beritanya, kamu tahu Nanang? Aku mengangguk. Tahu dong, Bu. Nanang anaknya Bu Hesti itu kan, yang satu kelas sama Intan. Nah, si Nanang itu hilang. Hah? Aku mengebrak meja. Hilang? Kapan? Lagi-lagi tepukan keras mendarah di punggung. Rasa panas dan perih seketika menjalar. Ya, sepertinya punggungku benar-benar bolong. Nggak usah pakai ngebrak meja, kenapa? Kaget tahu. Maaf, Bu. Aku juga kaget dengar Nanang hilang. Sejak kapan? Soalnya siang tadi saat mau jemput Intan, Melda lihat Nanang di lapangan kok. Yang benar. Mata ibu mertua melotot sampai mau keluar. Ya bener lah, Bu. Dia lagi manjat pohon mangga. Melda teriakin deh itu. Melda suruh turun. Waktu turun, langsung lari. Terus larinya kemana? Nggak tahu, nggak ngeliatin. Aku menggedikan bahu. Emang Nanang hilang sejak kapan? Dari kemarin malam. Padahal kata Bu Hesti malam itu Nanang tidur di kamar. Paginya pas mau dibangunin udah gak ada. Bu Hesti kira itu si Nanang main, tapi dicari di mana-mana gak ketemu. Terus? Ya karena gak ketemu-ketemu, Bu Hesti lapor polisi. Serem.
Mendadak aku ingat Intan yang sedang tidur di kamar. Aku bergegas meninggalkan ibu mertua menuju kamar. Rasanya lega sekali saat melihat Intan masih terlelap di ranjang. Sinar mentari pagi terasa hangat saat mengenai di pipi. Kicauan burung pun terdengar sangat merdu. Aku segera bangkit lalu ke kamar mandi untuk membersihkan diri sekalian memasak untuk sarapan. Mumpung Intan dan Mas Irwan masih tidur. Bu, bahan makanan di kulkas sudah menipis. Marni melapor padaku yang baru saja masuk ke dapur. Oh ya? Kalau begitu nanti kita belanja di pasar setelah semua berangkat ya. Baik bu. Marni berlalu ke halaman belakang. Mungkin dia mau mencuci baju. Aku berjalan ke kamar mandi. Pintunya tertutup tanda ada seseorang di dalam sana. Marni di teras belakang. Suami dan anakku masih terlelap. Pasti yang di dalam adalah ibu dari suamiku yang ternyata nenek dari anakku. Siapa di dalam? Gantian dong, ujarku dengan nada sedikit tinggi seraya mengebrak pintu. Pasti ibu mertua kaget. Sebentar bu, Marni menjawab dari balik pintu kamar mandi. Dek. Marni. Bukannya tadi Marni baru saja keluar. Refleks aku menoleh ke arah pintu belakang. Terlihat dari jendela sosok Marni berdiri di dekat mesin cuci. Lalu siapa yang di dalam kamar mandi? Ceklek. Pintu kamar mandi mulai terbuka sedikit demi sedikit. Jantungku berpacu semakin cepat. Mata ini seolah tak ingin lepas dari pintu kamar mandi. Penasaran, siapa yang ada di dalam? Semakin lebar pintu kamar mandi terbuka. Kakiku semakin mundur hingga pinggangku menabrak meja makan. Sosok perempuan yang sudah menjadi ART di rumahku selama 2 hari itu keluar dengan rambut basah. Marni? Ibu kenapa? Kok kaget gitu? Tanyanya sembari mengeringkan rambutnya dengan handuk. Aku berkali-kali menunjuk Marni yang di depanku dan Marni yang di halaman belakang. Mereka sama persis. Rambutnya, bentuk badannya, suaranya. Perlahan sosok yang di halaman pun menoleh ke arahku. Kini kedua Marni itu menatapku sembari tersenyum. Aneh-aneh, ini aneh. Kenapa Marni ada 2? Mendadak kepalaku pusing. Bumi seolah bergoyang sehingga aku sempoyongan. Sesaat pandanganku semakin buram. Lalu hanya gelap yang aku lihat. Aku terbangun di tempat yang sangat gelap. Sangat gelap. Tak ada setitik pun cahaya. Mas Irwan! Mas! Teriakku. Hening. Tak ada sautan dari pria yang sudah menjadi suamiku itu. Mungkinkah Mas Irwan tak mendengarku? Mas! Mas Irwan! Teriakku lebih keras. Tetapi suaraku justru memantul. Tiba-tiba saja terdengar geraman suara yang berat dan menakutkan. Siapa itu? Teriakku panik. Suara geraman itu muncul lagi. Kali ini diiringi dengan kemunculan sosok hitam yang tingginya melebihi tinggi tubuhku. Perlahan sosok itu mendekat dan terlihatlah sosok hitam besar dan berbulu lebat. Suara geraman itu terdengar lagi. Aku semakin mundur saat sosok itu terus maju. Sosok itu mengulurkan kedua tangannya yang dihiasi kuku hitam ke leherku. Tidak, jangan. Aku mencoba menghalangi tangan sosok itu. Tidak, jangan. Aku mengerjap saat mencium aroma minyak kayu putih yang menyengat. Samar-samar aku melihat seseorang tengah duduk di sebelahku. Karena panik aku refleks menjauh. Ibu sudah siuman? Tanya Marni. Ternyata sosok yang duduk di sebelahku adalah Marni. Tadi kukira yang duduk di sebelahku adalah sosok makhluk hitam besar dan berbulu lebat itu. Iya. Aku mencoba untuk duduk. Marni dengan sigap membantuku bangkit dan meletakkan bantal di belakang tubuhku. Ibu tadi pingsan. Dan selama pingsan ibu terus teriak-teriak. Tidak, jangan. Marni mengusap bahuku. Ada apa bu? Aku menatap Marni. Semenjak kehadirannya di rumah ini entah kenapa aku justru sering mendapatkan teror. Apa mungkin semua teror itu berkaitan dengan Marni? Gak apa-apa. Saya sudah baikan. Lebih baik kamu keluar. Marni menuruti permintaanku. Dia bangkit lalu keluar dari kamarku. Sesaat sebelum pintu benar-benar tertutup, aku kembali melihat Marni tersenyum.
Aneh. Hari sudah menjelang malam, suara azan maghrib mulai berkumandang. Intan sejak tadi sudah berangkat ke musola bersama dengan Mas Irwan dan ibu mertua. Aku sendiri lebih senang menunaikan sholat di rumah. Aku segera ke kamar mandi untuk berwudu. Lalu aku segera menunaikan kewajibanku sebagai muslim dengan khusyuk. Allahu Akbar. Rakaat pertama tiba-tiba kamar terasa panas. Kipas angin yang menyala seolah sama sekali tak mengeluarkan angin. Selama sholat, terdengar suara kerikil yang dilempar ke genting. Aku masih mencoba untuk khusyuk. Allahu Akbar. Saat duduk di antara dua sujud, aku merasa punggungku panas, seolah-olah ada seseorang yang sedang berdiri di sana. Aku masih terus mencoba untuk khusyuk. Pasti hanya perasaanku saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku menoleh ke kanan, kosong. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku menoleh ke kiri. Tepat saja wajahku menoleh ke kiri. Sesosok wajah muncul tepat di hadapanku. Wajah hancur dengan lelehan darah berbau anyir. Wajah itu berjarak tak ada satu jengkal dari wajahku. Tubuhku membeku. Ingin menutup mata tetapi malah mataku semakin terbuka. Ingin segera bangkit dan berlari keluar, tetapi aku seolah tak memiliki tenaga. Sosok wajah itu menyeringai. Beberapa belatung jatuh bersama dengan darah yang keluar dari mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, diiringi suara gemeretak tulang yang patah. Sosok itu terus menatapku, seraya mendekatkan wajahnya. Aku hanya bisa pasrah dan menutup mata serapat mungkin. Ibu. Tepukan di pundak membuatku terlonjak. Namun aku sangat lega saat melihat Intan berdiri di sampingku. Ibu kenapa? Tanyanya polos. Ibu gak apa-apa sayang. Aku kembali menatap ke arah sosok yang menyeramkan tadi. Kosong. Sosok itu sudah menghilang. Intan lalu berlari keluar dari kamar menuju ke dapur. Aku segera melepas mukena dan mengikutinya karena sekalian ingin menyiapkan makan malam. Baru saja keluar dari kamar, Mas Irwan, ibu mertua dan Intan masuk ke dalam rumah dengan senyum mengembang. Intan? Kenapa dia baru masuk? Bukankah tadi dia berlari ke dapur? Kamu ngapain berdiri di situ, Mel? Lagi cosplay jadi patung? Ibu mertua menegur dengan sedikit senyum miring di bibirnya. Kamu kenapa sayang? Mas Irwan mendekatiku. Enggak apa-apa mas. Aku hanya... Ibu tadi kakinya kesemutan, makanya saya suruh diam dulu selagi saya menyiapkan air hangat. Tiba-tiba saja Marni menyaut sembari mendekat. Perempuan itu membawa baskom di tangannya. Mari bu. Marni menuntunku duduk di ruang tamu. Lalu dengan telaten dia merendam kakiku dengan air hangat. Mas Irwan dan Intan masuk ke kamar, lalu keluar lagi untuk menonton televisi. Sementara aku memperhatikan Marni yang sedang sibuk mengusap kakiku dengan handuk. Marni mendongak. Dia menangkap basah aku yang tengah memperhatikannya. Kemudian seolah senyuman tersungging di bibirnya. Sudah selesai bu. Bagaimana? Masih sakit kakinya? Siapa kamu? Dahi Marni berkerut. Maksud ibu? Aku menatap lekat manik mata Marni. Bu, Marni mengelus lenganku. Saya mau istirahat. Aku bangkit dan masuk ke kamar. Sekilas sebelum menutup pintu, aku masih bisa melihat Marni yang berlutut di depan sofa, seraya membawa handuk yang dia gunakan untuk mengeringkan kakiku tadi. Dia tersenyum, tetapi aku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan di balik senyumannya itu. Bu, saya pamit ke pasar dulu ya. Marni berpamitan sembari membawa keranjang plastik di tangannya. Oh ya, ini tolong belikan ini juga ya. Aku menyerahkan selembar kertas yang sudah dituliskan nama-nama sebuah barang. Aku sengaja menuliskan nama barang yang memang sulit dicari, bukan tanpa alasan. Aku ingin menyelidiki siapa Marni sebenarnya, sehingga aku harus membuatnya lama di luar rumah. Ini apa bu? Tanya Marni dengan dahi berkerut. Oh, itu catatan barang yang harus kamu beli dan dapatkan. Soalnya saya butuh banget sama barang itu. Marni mengangguk tanda dia mengerti dengan ucapanku. Lalu aku menyerahkan 2 lembar uang 100 ribuan kepadanya. Kalau sisa, kamu boleh memakainya untuk membeli keperluan kamu. Atau mau kamu simpan ya silakan. Baik bu. Marni mengangguk lagi. Kemudian perempuan berwajah manis itu keluar dari rumah.
Aku terus mengamati Marni sampai dia tak terlihat lagi di depan jalan. Begitu Marni pergi, aku segera mengunci pintu. Beruntung ibu mertua sedang keluar rumah, sehingga aku bisa leluasa melakukan apapun. Perlahan aku membuka kamar Marni yang memang tak memiliki kunci, sehingga kamar itu hanya bisa dikunci dari dalam. Kamar Marni nampak bersih, kasur dan spray terlihat rapi. Namun ketika aku masuk ke kamar itu, seketika aroma harum menusuk hidungku. Aku pun mencari sumber aroma harum bercampur dengan asap itu. Dari atas lemari sampai sudut kamar, semuanya kosong. Aku lalu berjongkok dan mengintip di bawah ranjang. Seketika mataku membulat. Sebuah nampan dengan 3 batang hio yang ditancapkan di sebuah sabut kelapa terlihat menyala. Di sekitar hio terdapat bunga 7 rupa. Apa ini? Aku menarik nampan itu dengan perlahan. Suara gesekan nampan dengan lantai memekakkan telinga. Kenapa ada barang seperti ini di kamar Marni? Untuk apa Marni menyimpan barang seperti ini? Aku kembali mendorong nampan masuk ke kolong ranjang. Kalau tidak salah, benda seperti itu biasanya digunakan untuk hal-hal mistis. Apakah mungkin Marni menganut aliran ilmu hitam? Apa jangan-jangan Marni memiliki niat buruk pada keluargaku? Mendadak bulu kuduku meremang. Aku berniat untuk keluar dari kamar Marni. Namun belum juga keluar, langkahku terhenti. Di sana, tepatnya di depan pintu kamar Marni, sesosok perempuan bergaun putih kusam tengah berdiri mematung. Wajahnya tak terlihat karena tertutup oleh rambutnya yang panjang dan acak-acakan. Aroma anyir dan busuk tiba-tiba menyeruak saat sosok itu mengangkat kedua tangannya. Aku hanya bisa mematung melihat sosok itu berusaha masuk. Namun saat tangannya hendak melewati pintu, tiba-tiba keluar percikan api, seperti ada aliran listrik yang melindungi sehingga dia tidak bisa masuk ke kamar Marni. Sosok itu berusaha untuk masuk, sementara aku masih tetap berdiri mematung. Aku sungguh tak tahu harus berbuat apa. Ingin lari, tetapi akses keluar masuk kamar ini hanya pintu itu. Sementara semua jendela di rumah ini dipasang teralis. Sosok itu masih berdiri di sana hingga tiba-tiba menghilang. Saat terdengar suara ketukan pintu dan salam dari luar. Waalaikumsalam, saatku sembari keluar dari kamar Marni dan menutup pintunya. Aku pun membuka pintu dan mempersilahkan ibu mertua masuk. Perempuan parubaya itu menenteng 2 kantung plastik di kedua tangannya. Lama banget sih buka pintunya, Mel. Maaf bu, tadi Melda habis dari kamar mandi. Aku terpaksa berbohong. Nih, kamu taruh ini di kulkas. Ibu menyerahkan salah satu kantung plastik kepadaku. Apa ini bu? Itu kue pemberian Bu Hana. Taruh aja di kulkas. Nanti kalau Intan sama Irawan pulang, kita makan kuenya sama-sama. Aku mengangguk mengerti dan melakukan apa yang diminta ibu mertua. Oh ya, kamu udah dengar berita hari ini gak? Tanya ibu mertua sembari mengeluarkan barang-barang dari kantung plastik satunya lagi. Enggak bu, emang apa ya? Aku mendekati ibu mertua. Kamu tahu Angelin, anak Bu Sinta? Tahu dong bu. Dia juga hilang. Mata ibu mertua melotot. Nanang aja belum ketemu, sekarang malah Angelin ikut hilang. Yang benar bu. Mendadak jantungku berdetak tak karuan. Hilang di mana? Udah dicari apa belum? Ibu sih nggak tahu pasti anak itu hilang di mana ya. Tapi yang ibu dengar, seluruh keluarga sudah mencari kemana-mana, tapi nggak ketemu. Nanang dan Angelin adalah anak-anak yang seusia dengan Intan. Kalau mereka hilang, berarti orang yang menculik mengincar anak-anak seusia anakku. Intan, aku bergegas masuk ke kamar untuk meraih jaket dan dompet, lalu menyambar kunci motor di atas galon air. Kamu mau kemana, Mel? Mau jemput Intan bu, sahutku sambil keluar dari kamar. Aku harus segera menjemput Intan. Sengaja aku menjemput lebih awal supaya aku bisa memastikan Intan keluar dari sekolah dengan selamat. Penculik itu juga pasti lagi mengincar Intan. Aku tak akan membiarkan anakku menjadi salah satu korban penculikan. Dalam perjalanan menuju sekolah Intan, tiba-tiba saja aku melihat Nanang dan Angelin tengah bermain asik di bawah pohon mangga, tepatnya di lapangan yang memang sering digunakan untuk anak-anak bermain di sore hari. Mereka berjongkok sembari memainkan pasir. Aku menghentikan motor.
lalu turun menghampiri mereka. "Nanang, Angelin." Mereka berhenti memainkan pasir dan sama-sama diam. Mereka masih dalam posisi berjongkok. Aku terus melangkah mendekat pada dua anak yang sudah menggemparkan warga itu. "Kalian dari mana aja sih? Orang tua kalian nungguin di rumah." Omelku dengan langkah kaki yang kupercepat. Nanang dan Angelin berdiri perlahan. Lalu tiba-tiba angin dingin berhembus, membuat bulu kuduk seketika meremang. Langkah kakiku berhenti saat melihat tangan dan kaki kedua anak itu yang awalnya normal menjadi sangat pucat. Lalu secara perlahan warna pucat itu menghitam. Jantungku semakin berdebar tak karuan saat mendadak aroma busuk tercium sangat menyengat. Kedua anak itu menggerakkan kepalanya, menoleh ke arahku dengan sangat pelan. Perlahan-lahan nampaklah wajah kedua anak itu yang menatap ke arahku. Wajah menghitam dengan lelehan cairan kental di dagunya. Mata mereka bolong. Tak ada bola mata di dalam sana. Tubuhku benar-benar tak bisa bergerak. Aroma busuk ditambah pemandangan seram kedua bocah itu membuatku terpaku. Kini kedua tangan bocah itu terulur seperti hendak mencekiku. Namun tiba-tiba kelebatan wajah Intan membuatku tersentak. Aku tak boleh lemah. Sambil mengucap basmalah, aku sekuat tenaga mencoba menggerakkan tubuh. Berhasil. Aku segera berlari ke motor dan menaikinya. Sial, kenapa mogok sekarang sih? Aku menepuk motor dengan kesal. Di saat genting seperti ini, malah motor tak bisa diajak kompromi. Sementara dua bocah yang sudah menjadi seram itu terus mendekat. "Ayo dong motor," ucapku sembari mencoba menghidupkan motor. Berhasil. Alhamdulillah. Melihat Nanang dan Angelin yang semakin mendekat, aku segera melajukan motor dengan kecepatan penuh. Bodoh amat jika nanti sampai jatuh lah. Yang penting sekarang aku harus menjauh dari kedua anak setan itu. Sesampainya di sekolah, rupanya anak-anak sudah pada keluar. Aku segera menghentikan motor dan menunggu di depan gerbang. Namun sosok Intan tak juga kelihatan. Sampai-sampai aku mengamati satu persatu murid yang keluar. Perlahan tapi pasti kondisi sekolah menjadi sepi. Aku pun masuk untuk menemui guru yang masih berdiri di depan kelas Intan. Bu Melda, kenapa Bu? Ada yang ketinggalan?" tanyanya. Maaf Bu Ratih, Intannya mana ya?" tanyaku sembari melongok ke dalam kelas. "Loh, bukannya Intan tadi Ibu yang jemput?" Saya?" Aku diam sejenak. Maksud Bu Ratih, saya yang jemput Intan tadi." "Lah, iya. Tadi kan Ibu sudah menjemput Intan." "Ibu Ratih yakin kalau yang jemput Intan itu saya?" "Yakin. Tadi Ibu juga memakai baju ini. Malah saya sempat bertanya kenapa buru-buru, katanya keburu siang, panas. Tapi mana mungkin saya yang jemput, saya aja baru sampai." Seketika tubuhku lemas. Apakah mungkin penculik itu menyamar menjadi diriku supaya bisa menculik Intan tanpa dicurigai? Melihatku yang lemas, Bu Ratih menangkap tubuhku yang hampir jatuh. "Hehehe, Bu Melda, Ibu gak apa-apa?" Aku tak mampu menjawab. Kepalaku serasa berputar. Bu Ratih membawaku masuk ke kelas, lalu memberiku segelas air mineral yang langsung aku minum sampai habis. Bu Ratih mengelus-ngelus pundakku seraya terus bertanya keadaanku. Saya baik-baik saja Bu." Aku segera bangkit. "Bu Melda mau saya antar pulang?" "Gak perlu Bu, saya bisa sendiri." Saya gak apa-apa kok." Aku diantar Bu Ratih sampai di depan sekolah, tepatnya di dekat motor yang tadi ku kendarai. Setelah berpamitan, aku segera melesat pulang. Dalam perjalanan, otakku dipaksa berpikir keras. Bagaimana mungkin Bu Ratih bisa mengira kalau Intan pulang bersama aku? Apakah karena seseorang itu memakai pakaian yang mirip denganku? Atau mendadak aku teringat kejadian di rumah saat itu. Kejadian ketika Marni dan Intan jadi dua. Apakah seseorang yang membawa Intan adalah sosok makhluk yang selama ini selalu menggangguku dengan menyamar sebagai seseorang yang kukenal? Entahlah. Sekarang aku harus memastikan dulu keberadaan Intan. Kalau benar dia tidak ada di rumah,
maka aku akan segera melaporkan kejadian ini kepada polisi. Sesampainya di rumah, aku segera memarkirkan motor dan masuk. Intan? Intan! Teriakku sembari masuk ke rumah. Ruang yang pertama aku lihat adalah kamar kosong. Intan? Kamu di mana, nak? Teriakku lagi. Kali ini seraya menuju ke dapur. Di atas kompor ada panci yang tengah mengepulkan asap. Sepertinya Marni baru saja selesai memasak. Ye, hore! Suara Intan terdengar sangat riang. Suaranya berasal dari halaman belakang. Aku segera keluar melalui pintu belakang dan menemukan Intan sedang bermain dengan ibu mertua. Intan? Seruku. Intan dan ibu mertua bersamaan menatap ke arahku. Aku sendiri berlari memeluk Intan. Kamu gak apa-apa, nak? Kamu pulang sama siapa tadi? Kenapa gak nunggu ibu menjemput di sekolah? Ibu tadi jemput kok. Lagian mana berani Intan pulang sendiri. Ibu mertua lalu mendekat. Kamu dari mana saja, Mel? Kita nungguin kamu dari tadi. Pamit mau ke warung sebentar tapi gak pulang-pulang. Entahlah. Aku hanya bisa terdiam sembari menciumi putriku. Setidaknya dia tidak kenapa-napa. Hampir tengah malam saat tiba-tiba aku merasa hendak buang air kecil. Malam yang terlalu dingin karena hujan yang turun tak henti-henti membuatku berkali-kali harus ke kamar kecil. Usai menyelesaikan buang air, segera aku keluar dari kamar mandi dan menuju ke kamar. Langkahku terhenti di depan kamar Marni yang sedikit terbuka. Aku mendorong pintu itu dengan ujung jari dan terbuka. Marni tak ada di dalam kamarnya. Lalu aku melihat jam di dinding kamar Marni yang menunjukkan angka 11. Kemana Marni malam-malam begini? Kenapa dia tak ada di dalam kamarnya? Seret. Seret. Suara benda berat yang diseret itu terdengar dari halaman belakang. Apakah mungkin itu Marni? Dengan perlahan aku mengendap ke pintu belakang. Lalu aku memberanikan diri untuk keluar. Sepi. Tak ada apa-apa. Yang terlihat hanya tiang jemuran dan pohon-pohon yang bergoyang ditiup angin di belakang dinding pembatas rumah. Lantas suara apa tadi? Dan kemana Marni? Aku kembali melangkah masuk. Saat hendak menutup pintu, sekelebat bayangan putih melesat. Aku yang terkejut langsung menutup pintu dengan keras dan menguncinya. Melda? Aku menoleh ke arah suara pria yang memanggil namaku. Rupanya Mas Irwan tengah berdiri di depan pintu kamar mandi. Mas Irwan? Kamu ngapain banting pintu seperti itu, Mel? Nanti kalau ibu sama Intan bangun gimana? Mas Irwan beranjak dari tempatnya, lalu duduk di meja makan sembari menuang air dalam gelas. Maaf mas, tadi ada apa yang harus aku katakan ya? Masa iya aku harus bilang kalau tadi aku lihat setan? Ada apa? Tanyanya lagi setelah menghabiskan air minum di gelasnya. Ada kecoa. Bohongku. Kecoa? Dahi Mas Irwan mengernyit. Tumben kamu takut kecoa. Biasanya kalau lihat hewan yang satu itu kamu langsung ngejar sambil bawa sapu lidi. Mas Irwan tertawa. Aku nyengir. Ya lupa kalau aku sama sekali gak takut kecoa. Ya sudah, ayo tidur lagi. Ini masih malam. Mas Irwan merangkul dan membawaku masuk ke kamar. Semalam kamu kemana, Mar? Tanyaku pada Marni yang sedang mengaduk-aduk sayur di atas kompor. Saya? Nggak kemana-mana kok, Bu. Dia menoleh ke arahku. Ada apa ya, Bu? Yakin? Soalnya saya lihat semalam sekitar jam 12 kamar kamu kosong. Aku membalik tempe yang sedang digoreng di sebelah sayur yang diaduk Marni. Marni sejenak terdiam. Lalu beberapa detik kemudian, dia kembali mengaduk sayur. Oh, saya buang sampah, Bu. Giliran aku yang menoleh ke arahnya. Pandangan kami beradu. Marni tersenyum lalu kembali menghadap ke panci yang tengah mengepulkan asap. Buang sampah? Malam-malam? Selidikku. Iya, Bu. Sore kemarin saya lupa membuang sampah keluar. Kalau nggak buru-buru dibuang, saya takut nanti bisa mengundang kecoa. Aku mengangguk, membenarkan apa yang dia katakan.
Aku kembali fokus memasak sarapan dan menyiapkannya di meja makan. Biar saya saja, Bu. Marni merebut mangkok sayur yang hendak kubawa ke meja makan. Dengan gaya manis, perempuan itu meletakkan sayur di meja persis di depan Mas Irwan yang baru saja duduk. Pandangan mereka beradu dan Marni pun tersenyum. Mas Irwan membalas senyuman Marni lalu celingak-celinguk. Ibu saya kemana? Kok belum kelihatan? Tanyanya. Aku memandang kursi kosong yang biasa ibu tempati saat makan. Tumben, ibu mertuaku itu belum duduk cantik di singgasananya. Kurang tahu, Pak. Mungkin masih tidur, jawab Marni. Mas Irwan hanya mengangguk lalu Intan keluar dari kamar dan memeluk papanya. Saat itulah tiba-tiba Marni mengusap kepala Intan, membuat aku dan Mas Irwan sama-sama memandangnya. Tatapan Mas Irwan dan Marni kembali beradu. Aku segera mendekat ke arah mereka. Jangan sampai pandangan mereka terus terjadi hingga menimbulkan getaran cinta. Tidak. Mendadak bayangan sinetron ikan terbang berkelebat di kepala. Jika dibandingkan dengan film horor, maka film ikan terbang justru lebih horor. Dan aku sangat takut jika itu terjadi pada rumah tanggaku. Tidak. Itu tidak boleh terjadi. Aku berdiam sembari duduk di sebelah Mas Irwan. Marni dengan terkejut menundukkan pandangannya. Saya pamit ke dapur dulu, Pak, Bu. Iya, memang kamu kan harusnya di dapur, celetukku. Mas Irwan seketika menoleh ke arahku sembari melotot. Melda. Loh, emang bener kan, Mas? Marni itu kita pekerjakan untuk jadi ART di sini, ujarku sembari menyendokkan nasi ke piring Mas Irwan. Iya, tapi gak gitu juga, Melda. Kalau dia tersinggung gimana? Bisik Mas Irwan. Aku segera menghentikan aktivitasku dan meletakkan piring dengan sedikit keras. Jadi kamu lebih mentingin perasaan Marni daripada perasaanku gitu? Kok kamu jadi mikirnya gitu sih, Mel? Sudahlah, Mas. Aku jadi gak nafsu buat sarapan. Aku bangkit dari kursi dan beranjak ke kamar. Saat itu, kembali pandanganku dengan Marni bertemu, dan dia dengan santainya tersenyum, seolah tak terjadi apa-apa. Awas saja ya, Mel. Ibu mertua menyenggol lenganku yang tengah asik mencomot keripik singkong. Melda. Ibu kembali menyenggol lenganku. Ada apa sih, Bu? Sinetronnya lagi bagus itu. Ih, kamu ini. Tiba-tiba televisi mati. Aku menoleh ke arah ibu dari suamiku. Ada apa, Bu? Aku kembali menyalakan televisi. Kamu tahu Wildan? Dahiku berkerut. Wildan siapa, Bu? Anaknya Pak Indra yang tinggal di gang sebelah. Oh, aku mengangguk-ngangguk. Sekedar tahu, tapi kurang kenal dan kurang akrab juga. Tahu sih. Kenapa, Bu, emangnya? Ibu mertua celingak-celinguk lalu mendekatkan bibirnya di telingaku. Dia hilang. Hampir saja aku keselak singkong saat ibu mengeraskan suaranya. Ibu. Aku menggosok telinga yang serasa nging gara-gara suara ibu yang menggelegar. Maaf ibu terbawa emosi. Perempuan parubaya itu menyandarkan tubuhnya ke sofa. Heran deh, akhir-akhir ini kenapa jadi banyak anak yang hilang ya? Aku ikut menyandarkan tubuh ke sofa. Benar apa kata ibu? Akhir-akhir ini banyak anak yang hilang. Aku ikut menyandarkan tubuh ke sofa. Dalam 2 minggu sudah 3 anak menghilang. Aneh bukan sih? Dan semua anak itu hilang sejak Marni tinggal di sini. Bu, ibu merasa ada yang janggal gak sih? Ada yang aneh gak sih? Aneh gimana, Mel? Ibu menatapku serius. Apakah aku harus mengatakan asumsiku ya? Ibu sadar gak? Anak-anak itu menghilang semenjak kedatangan Marni. Ibu mengangguk-ngangguk. Bener juga sih.
Apa jangan-jangan yang nyulik anak itu Marni, Bu? Shh, jangan gitu ah. Ibu mengibaskan tangannya di depan wajahku. Jangan asal nuduh kalau nggak ada buktinya. Iya juga sih. Aku mengangguk setuju. Emang kamu ngambil Marni dari yayasan mana sih? Tanya ibu mertua sembari menyomot keripik singkong. Yayasan Mentari, Bu. Awal Marni datang, dia kan memperkenalkan diri sebagai ART yang dikirim dari yayasan itu. Kamu udah cek KTP-nya? Dia asalnya dari mana? Usianya berapa? Udah nikah apa belum? Atau malah dia janda? Belum, Bu, lupa. Kamu Ibu menepuk lenganku keras. Teledor amat sih. Iya, Bu, maaf. Habis ini aku akan tanyakan identitasnya, Bu. Bagus. Ibu menunjukkan jempolnya. Kebetulan sekali Marni lewat di depan kami sembari membawa sapu. Pasti dia baru saja selesai menyapu. Aku segera mengikuti langkah Marni ke belakang. Marni, seruku. Perempuan itu menoleh. Iya, Bu, jawabnya sembari meletakkan sapu pada tempatnya. Maaf nih, saya mau lihat kartu identitas kamu. Kartu identitas saya, Bu? Iya, harusnya sih saya lihat identitas kamu saat awal bekerja di sini, tapi saya lupa. Jadi sekarang saya mau lihat. Baik, Bu. Marni berjalan menuju kamarnya. Dia sedikit membungkukkan badan saat lewat di depanku. Tak berselang lama Marni keluar lagi membawa kartu identitasnya dan menyerahkannya padaku. Namanya Marni. Lahir di Pati tanggal 20 Mei tahun 1988. Beragama Islam dan sudah menikah. Kamu sudah menikah? Benar, Bu. Dia mengangguk. Sudah punya anak? Tanyaku lagi. Dia menggeleng pelan. Mendadak pandangannya jadi sayu. Ada kesedihan di balik sorot matanya. Ya sudah. Ini kartu identitas kamu. Aku menyerahkan kembali kartu itu kepada Marni. Lalu aku kembali ke sebelah ibu mertua yang sudah menangis sesenggukan karena terbawa suasana saat menonton sinetron. Pagi menjelang aku buru-buru masuk ke kamar mandi karena sudah tak tahan lagi hendak buang air kecil. Semalam aku mendengar suara benda diseret lagi. Aku terlalu takut untuk melihat apakah itu. Karena terakhir kali mendengar suara itu, sesosok bayangan putih melesat hendak menubrukku. Selesai membuang air aku baru sadar jika di lantai banyak sekali kelopak bunga. Ini bunga yang sama yang ada di kamar Marni. Aku segera keluar dan hendak menegurnya. Sengaja membuang sampah di saluran air, sama saja dengan sengaja membuat banjir. Namun saat mencarinya di dapur, dia tidak ada. Aku melangkah ke halaman belakang. Sepi. Angin pagi yang segar berlomba masuk ke penciuman. Namun aku tak juga menemukan Marni. Aku hendak kembali masuk saat sudut mata ini melihat sesuatu yang aneh di sudut dinding pembatas halaman. Aku segera melangkah ke sana. Sebuah karung teronggok begitu saja, dan di sebelah karung ada bekas pembakaran. Apakah Marni membakar sampah? Ini tidak benar. Kalau benar Marni membakar sampah, akan kupastikan dia akan aku marahi habis-habisan. Membakar sampah itu kan melanggar aturan daerah. Bisa didenda nanti. Aku menarik karung tersebut. Rupanya karung itu sedikit berat. Saat hendak kuangkat, aku justru jatuh. Dan isi dalam karung pun berhamburan. Seketika aroma busuk tercium dari isi karung tersebut. Aku segera bangkit dan meraih isi karung yang berhamburan. Saat kupegang, sesuatu itu seperti kain yang sengaja dibuntal. Aku lalu membukanya. Aroma busuk semakin tercium saat buntalan kain itu terbuka. Dan pemandangan mengerikan membuatku bergidik. Kain tersebut seperti ternoda oleh darah dan sudah dikerumuni oleh belatung. Aku membuang kain itu sembarangan. Hewan menggeliat yang menjijikan itu membuatku merinding. Namun jika diperhatikan, kain tersebut seperti sebuah kaos anak-anak. Tetapi seingatku, Intan tak memiliki kaos dengan model seperti itu. Bu Melda, aku menoleh ke arah suara. Marni berdiri di ambang pintu belakang dengan sorot mata yang tak bisa kuartikan. Dia lalu mendekat dan memungut kaos busuk berbelatung itu. Dia memasukkannya kembali ke karung.
Itu apa, Mar? Kenapa ada benda seperti itu? Kaos siapa itu? Selidikku. Maaf, Bu. Itu kaos yang saya bawa dari kampung. Awalnya saya mau memberikan kaos itu pada keponakan yang juga tinggal di kota ini, tetapi ternyata nggak muat, jadi saya buat lap. Aku masih tak percaya. Kalau memang nggak muat, kan bisa diberikan pada orang lain. Lalu noda darah itu, terus kenapa ada darah di situ? Sampai dikerumunin belatung loh itu. Itu Marni menunduk dalam. Itu darah ayam, Bu. Ayam? Ayam apa? Kita kan gak punya ayam. Kalaupun saya beli ayam, saya juga beli yang sudah dipotong dan dibersihkan. Itu ayam saya beli ayam hidup, tapi waktu saya pelihara ayamnya sakit. Daripada mati sia-sia, jadi saya sembelih saja. Aku menatap Marni yang terlihat gugup. Aku yakin betul tak pernah melihat ayam yang dipelihara Marni di halaman ataupun di rumah ini. Dia pasti berbohong. Atau jangan-jangan dia memang menyembelih ayam untuk sesaji. Bukankah aku pernah menemukan nampan berisi dupa dan bunga 7 rupa di kamarnya? Aku beranjak dari halaman dan mengerangsek masuk ke kamar Marni. Marni sendiri terlihat terkejut saat aku memberanikan diri untuk masuk ke kamarnya. Lalu aku meraih nampan yang di bawah kolong ranjang. Ini apa, Marni? Itu... Marni terlihat gugup. Apa, Marni? Jelaskan, teriakku. Marni terkejut melihatku berteriak dan semakin menunduk. Tak berapa lama Mas Irwan dan ibu mertua datang dan ikut masuk ke kamar Marni. Apa sih, Mel? Pagi-pagi kok udah ribut? Tanya ibu mertua. Iya, Mel, kamu kenapa sih? Sahut Mas Irwan. Ini loh, Mas. Bu, aku menemukan di bawah kolong ranjang Marni. Aku menunjukkan apa yang kutemukan. Mas Irwan dan ibu mertua sama-sama terkejut. Mas Irwan meraih nampan itu dan membuangnya ke halaman belakang. Ayo jelaskan, Marni. Kenapa ada seperti itu di kamar kamu? Ditambah lagi kamu menyembelih ayam. Pasti kamu sedang melakukan ritual, bukan? Bukan, Bu. Saya tidak pernah melakukan ritual. Lalu apa? Jujur saja, Mar, desak ibu mertua. Saya gak suka ada barang seperti itu di rumah saya. Musyrik itu namanya, tegas Mas Irwan. Maaf, sebenarnya itu hanya semacam ubur rampe penangkal energi negatif, Pak. Bu, itu warisan yang diajarkan ibu dan bapak saya. Astagfirullah, Marni. Kalau kamu mau menangkal energi negatif itu dengan berdoa, sholat, bukan dengan benda seperti itu. Mas Irwan nampak sekali tak suka dengan cara Marni. Iya, maaf, Pak. Suara Marni bergetar. Lalu dia mengusap ujung matanya. Ya sudah, saya sudah buang benda itu. Saya gak mau ada benda-benda aneh-aneh lagi di rumah ini. Kamu ingat itu, Marni? Iya, Pak. Mas Irwan menggeleng lalu mengembuskan nafas kasar. Dia lalu keluar dari kamar Marni diikuti oleh ibu mertua. Aku yang terakhir keluar dari kamar tersebut. Sesaat sebelum benar-benar keluar, aku sempat menoleh ke arah Marni. Dia tersenyum pada aku, tetapi aku merasa senyumannya itu terlihat aneh sekali. Aku bersiap mengantarkan Intan ke sekolah, namun Mas Irwan melarangku. Katanya biar dia saja yang sekalian mengantarnya, jadi aku bisa fokus mengerjakan pekerjaan lainnya. Mel, kamu ikut gak? Ibu mertua bertanya padaku yang sedang bersiap menulis di ponsel. Kemana? Ke rumah Pak Indra. Pak Indra? Ngapain? Ya mau lihat aja. Ibu ini ada tetangganya kesusahan malah diliatin. Ya gimana, mau bantu juga ibu gak tahu gimana bantuinya. Aku bangkit dan mendekati ibu mertua di ambang pintu. Ya udah, ayo. Aku lalu menggamit tangan ibu mertua dan membawanya bersama aku. Katanya gak mau, sekarang kau malah ngajakin. Penasaran juga, Bu. Udah ketemu apa belum anaknya? Aku dan ibu mertua berjalan bersama menuju rumah Pak Indra yang ada di gang sebelah.
Ternyata di sana sudah ada beberapa mobil polisi, mobil SAR, dan warga yang berkerumun. Ih, rame banget ya bu, ujarku sembari mendekatkan bibir padanya. Iya ya, dasar warga plus 62. Warganya kesusahan bukannya nolong malah nonton. Ibu juga kali. Ibu dari suamiku itu nyengir kayak kuda, lalu kembali bergegas melihat ada apakah gerangan. Mungkinkah anak Pak Indra ditemukan? Di halaman rumah ada beberapa polisi membawa anjing pelacak. Di teras beberapa bapak-bapak berbaju oranye juga sibuk menuju ke sana kemari. Di teras juga terlihat Bu Indra dan Pak Indra duduk dengan wajah tertunduk. Di depan mereka ada Bu Hesti dan Bu Sinta saling berpelukan. Kenapa ada mereka juga? Apa mereka sama-sama kehilangan anak, jadi berkumpul jadi satu? Mataku sedikit memindai sekitar. Tak ada yang aneh dengan halaman rumah Pak Indra. Lalu mataku tertuju pada sebuah pohon di ujung halaman. Di sana, ya, seperti ada anak laki-laki yang sedang mengintip. Aku memicing. Anak laki-laki itu berwajah sangat pucat. Lalu tiba-tiba dia menyeringai. Bu, ayo pulang bu. Aku menarik lengan ibu. Kenapa ini? Kenapa buru-buru pulang? Perasaan Melda gak enak bu. Aku kembali menatap sesosok anak di bawah pohon tadi dan hilang. Perasaanku semakin tak karuan. Mendadak angin tertiup kencang. Dedaunan kering berterbangan ke halaman rumah Pak Indra. Namun anehnya semua orang terlihat biasa saja. Sama sekali tak terlihat seperti tengah tertiup angin. Aku yang merasa aneh bergegas menarik ibu. Akan tetapi kemana ibu? Kemana orang-orang? Kenapa mendadak hilang? Aku menoleh ke sana kemari, mencari sosok ibu dan orang-orang yang tadi berkerumun. Sepi. Saat kembali menoleh, tiba-tiba saja sesosok wajah anak kecil muncul tepat di depan wajahku. Seketika aroma busuk menguar saat sosok itu membuka mulut. Tolong, begitu katanya. Aku terpaku, ingin teriak tetapi tak bisa. Sosok anak kecil itu menggelengkan kepalanya dengan mulut menyeringai. Sebuah cairan kental berwarna hitam meluncur dari bibirnya yang miring. Kembali aroma busuk pun tercium. Tolong kami, tante. Kembali dia berucap pelan. Angin kembali berhembus. Mendadak kepalaku sangat sakit. Tubuhku menjadi sangat berat, hingga kakiku pun tak sanggup menopangnya lagi. Aku ambruk. Lalu perlahan pandanganku jadi samar-samar sebelum gelap menguasai. Kau lihat ini, Sum? Seorang anak menunjukkan sebuah buku tulis yang sudah tidak usang. Dia mengangkat buku itu dan membakarnya tepat di depan anak yang dipanggil Sum. Hahaha. Tawa riuh anak-anak lain terdengar menggema. Ada 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Kamu ini gadis miskin. Ngaca kalau mau suka sama aku. Seorang anak laki-laki menonyor kepala Sum dengan jarinya. Lagian, kamu kepedean amat sih bikin surat cinta buat Herlambang. Mana ada laki-laki yang mau sama kamu, Sum? Udah miskin, jelek, halunya ketinggian. Sum hanya menangis melihat bukunya terbakar habis. Seorang gadis lainnya menginjak abu dari buku Sum hingga tak lagi berbentuk. Kemudian keempat anak itu pergi meninggalkan Sum. Tak lama kemudian seorang anak kecil mendekati Sum. Mbak Sum gak apa-apa? Tanya anak laki-laki itu. Gak apa-apa Wino. Sum membelai pipi Wino lalu mengajaknya pulang. Mereka berjalan beriringan menuju ke arahku. Tiba-tiba saja mereka menembus tubuhku. Aku berbalik melihat kedua anak itu. Namun saat berbalik, keadaan yang tadi siang hari mendadak menjadi gelap. Tiba-tiba saja malam sudah menjelang. Aku melihat Sum tengah berjalan sendirian sembari membawa buku. Gadis yang kutaksir berusia 17-an itu tersenyum sembari memeluk bukunya dengan erat. Hampir sampai di rumahnya ketika tiba-tiba ada yang menyeret tangannya. Seseorang membuka mulut Sum dan menyeretnya ke tempat sepi. Wino yang melihat hal itu segera menyusul kakaknya. Dia takut terjadi hal buruk pada si kakak. Benar saja,
Orang yang membekap Vino rupanya seorang anak yang kemarin ikut menghina Sum. Dia bersama dengan anak laki-laki lainnya dan mencoba menodai Sum. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.